Oke guys, kita berada di Solo. Di Solo guys. Ya, kereta api jalan darat. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Ini jalur Solo Wonogiri ini. Berada di Solo. Kita akan nyebrang ke Testes. Pas terbuk. Waduh. Berarti ya. Yap, lurus. Oh salah, kalau nyebrang ke belah itu. Baru belakang sebelah kanan. Masuk Jalan Jenderal Sudirman. Iya, Mario Boro. Bentar lagi kita akan memasuki Benteng Patersburg. Yuk. Wah. Ya. Awas lah. Wah, hati-hati.
Mas hati-hati Jo. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang ya sudah sampai di tahun baru Imlek pemirsa. Tahun baru Imlek tahun 2024. Waduh, gongsi pacai. Kebetulan tahun ini adalah sionya sio naga kayu. Dibaca di internet itu sio naga kayu ya. Sio naga kayu ini katanya adalah tahun-tahun yang penuh dengan semangat. Oke, mudah-mudahan kita semua ya, apapun sionya, apapun tahun kelahirannya, apapun latar belakangnya, mudah-mudahan tahun ini apalagi yang lagi menonton video Mamang ya, mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang lancar, dapat barokah, kesehatan ya, dan juga tambah sehat, tambah gemuk, tambah bahagia, tambah istri dan juga tambah tambah keberuntungan di tahun-tahun ini. Apapun cita-citanya tercapai, apapun keinginannya mudah-mudahan tahun ini tercapai, terkabulkan. Amin. Ditambah lagi beberapa hari atau beberapa langkah, mungkin tinggal 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki hari Valentine pemirsa. Waduh. Hari pencoblosan Valentine. Waduh. Kalau di Indonesia tepatnya tahun 2024, hari Valentine itu adalah hari pemilihan umum telah memanggil kita. Apakah kalian sudah mendapatkan calon untuk dicoblos? Entah itu calon wakil rakyat atau calon presiden yang akan dicoblos. Oleh karena itu dari sekaranglah persiapan untuk mencoblos pemirsa ya. Jangan lupa kalian makan dulu, sarapan dulu, berdoa ya, kalau bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya, memberikan petunjuk siapa yang harus dicoblos untuk memimpin negeri ini, supaya negeri ini menjadi negeri yang tambah baik, tambah bagus ya, tambah sejahtera, tambah adil, tambah rakyatnya senang, damai, dan juga bisa mendamaikan dunia pemirsa ya. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pilihlah ya sesuai dengan kehendak hatimu ya, cobloslah sesuai dengan kehendak hatimu, tidak ada intervensi atau apalagi ada paksaan. Waduh ya, kalau dipaksa itu nggak enak pemirsa. Memaksa dicoblos itu nggak enak ya, sakit. Nggak enak lah. Pokoknya sesuai dengan hati kehendak dirimu pemirsa, karena pilihanmu menentukan masa depan negeri ini pemirsa ya. Mudah-mudahan pilihanmu ya tepat untuk memimpin negeri ini. Ingatlah, pilihanmu sesuai dengan pilihan hatimu, jangan ada paksaan pemirsa. Istilahnya jangan terlalu fanatik lah pada politik ya. Kita fanatik ya, menentang si anu, membenci si anu, dan mempertahankan si anu. Setelah pemilu usai, baik yang kalah maupun menang kembali rujuk ya, kembali mendapatkan posisi jabatan. Menjelang pemilu berikutnya juga asalnya 2 duel yang saling erat tiba-tiba pecah karena beda kepentingan. Itulah yang namanya politik. Politik itu teman maupun musuh itu hanya untuk kepentingan ya. Kita sebagai rakyat biasa jangan terlalu menganggap hal-hal yang yang terlalu fanatik lah ya. Siapa tahu dengan kefanatikan kita salah memilih. Waduh, dibela mati-matian ya, membenci mati-matian, ternyata yang dibenci dan dibela itu bersatu kembali dalam satu jabatan periode.
Oke, backpacker mania, Mamang habis jalan-jalan di pasar Klewer menunggu hujan reda ya. Mamang berdoa mudah-mudahan hujan kali ini ya tidak menghambat perjalanan, ditambah lagi tidak banjir. Karena Mamang dengar dulu di kota Solo itu pernah banjir besar pemirsa gara-gara hujan lebat. Waduh. Alhamdulillah hujannya reda ya, Mamang kembali jalan lagi ya. Kali ini jalan dari pasar Klewer menuju benteng Pasterburg ya, benteng bekas benteng VOC dan bentengnya Belanda. Belanda bisa mempertahankan Solo dan mengamati Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegara melalui benteng ini, markas Belanda. Ini jaraknya dari pasar Klewer ke Pasterburg ini sekitar 700 meter. Mamang berjalan dari pasar Klewer ke benteng Pasterburg ini tepat pukul setengah 4 atau 15.30-an pemirsa. Di Google Map ya bahwa benteng Pasterburg ini akan tutup pukul 4. Nah tadinya Mamang mau pesen beca atau mungkin pesen mobil, tapi berhubung nggak tahu lah, pinginnya jalan-jalan ya sambil ngevlog sambil lihat keliling-keliling ya. Jarak antara 700 meter ini menurut Mamang tidak terlalu jauh. Akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Ternyata jalan kaki 700 meter dari pasar Klewer menuju benteng Pasterburg ini benar-benar luar biasa pemirsa. Benar-benar luar biasa pemandangan dan suasananya. Mirip-mirip di mana ya? Mirip-mirip jalan-jalan di sebuah kota yang pertama kali Mamang datangi, yaitu Keraton Kasunanan Solo. Kita bisa melihat alun-alun utara kok Keraton Kasunanan Solo ya, juga pasar Keris, ada pasar Keris di sini, ada Masjid Agung Ageng Surakarta dan melewati jalan legendaris Jalan Pakubuwono yang dimana kiri kanannya adalah pohon-pohon besar ya, pohon-pohon besar ratusan tahun yang menggelantung ya, ada juga akar-akarnya ke bawah. Ini pohonnya pohon beringin pemirsa, dan juga melewati gerbang Pakubuwono atau gerbang Keraton Kasunanan Surakarta. Dan beberapa menit kemudian Mamang sampailah di perempatan Slamet Riyadi ya. Kalau sebelah kirinya ada patung Jalan Slamet Riyadi, dan sebelah kanan itu Jalan Mayor Sunario, dan sebelah depannya seberangnya itu Jalan Jenderal Sudirman. Dan letak benteng Pasterburg ini ada di Jalan Jenderal Sudirman. Di perapatan Jalan Slamet Riyadi ini ada yang unik pemirsa. Ternyata ada rel kereta api yang menyatu dengan jalan. Waduh, bagi orang Solo mungkin sudah terbiasa ya, tapi bagi Mamang ini adalah hal-hal unik ya di Indonesia, yang Mamang tahu yang namanya jalan kereta api dan jalan raya itu terpisah. Jalan kereta api dan jalan raya itu yang menyatu itu hanya ada di luar negeri pemirsa. Misalkan di Belanda itu disebut dengan tram ya, bacanya tram atau tram ya, kereta api di tengah jalan. Tetapi khusus di Solo ada kereta api yang ke tengah jalan, relnya menyatu dengan jalan, dan ini relnya aktif pemirsa. Waduh, Mamang tunggu dulu di sini beberapa menit, siapa tahu ada kereta api yang lewat. Ini jurusannya antara Purwosari, stasiun Purwosari Solo menuju Kabupaten Wonogiri pemirsa. Dan itu dilalui oleh dua kereta reguler, yaitu kereta api Batara Kresna seperti KRD dan kereta api Jaladara, kereta api Uap Jaladara. Ya, mudah-mudahan ada kereta api yang lewat, dan mudah-mudahan juga ada kereta api Uap Jaladara yang lewat ke sini pemirsa. Mamang sempat lama menunggu di perempatan antara Jenderal Sudirman dengan Jalan Slamet Riyadi ini pemirsa. Waduh, dan lalu lintas di perempatan ini benar-benar ramai sekali ya, benar-benar traffic lightnya agak-agak macet gitu ya. Tapi benar-benar menyenangkan untuk ditonton, apalagi kalau macet-macet gini tiba-tiba ada kereta api, mantap ya. Kereta api melewati jalan raya dan berada di jalan raya karena relnya menyatu dengan jalan raya. Waduh,
Namun sayangnya kereta api yang ditunggu itu tak kunjung datang pemirsa. Karena diburu waktu, akhirnya Mamang kembali melanjutkan dengan menyeberang jalan menuju Jalan Jenderal Sudirman untuk menuju Benteng Pasterburg. Di tengah jalan Mamang akan sedikit cerita tentang jalan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Bahkan di sebelah kirinya, ke sebelah sana itu ada patung Slamet Riyadi, dan itu adalah salah satu pahlawan pada era perang kemerdekaan pemirsa, di mana pada masa itu ada sebuah peristiwa penting bersejarah di Solo, yaitu serangan umum 4 hari 4 malam. Waduh, di mana tentara Indonesia itu berperang menghadapi agresi militer Belanda, dan itu terkenal dengan perang serangan umum 4 hari 4 malam. Yang namanya serangan umum ternyata tidak terjadi di Yogyakarta sendiri ya. Kalau Mamang tahu, yang terjadi di Yogyakarta itu serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, dipimpin oleh Letkol Soeharto sebagai Waitkres 3-nya ya, pemimpin militer Jogjanya. Sedangkan di Solo ternyata ada juga serangan umumnya, bahkan ini 4 hari 4 malam, dan ini adalah serangan pamungkas, serangan terakhir TNI terhadap Belanda. Karena setelah serangan ini Belanda benar-benar mengadakan perjanjian KMB ya, menghentikan serangan. Bahkan di detik-detik berakhirnya perang antara Indonesia dan Belanda, kita melaksanakan perang terakhirnya itu dengan serangan umum 4 hari 4 malam di Solo. Waduh, gimana ceritanya nih ya? Bagi kalian yang sudah tahu, skip aja lah. Oke, Backpacker Mania, Mama akan sedikit cerita sambil jalan menuju Benteng Pasterburg tentang serangan umum 4 hari 4 malam yang melegendaris ya, serangan yang terakhir yang juga berpengaruh terhadap diplomatik dan politik Indonesia, yang pada akhirnya Belanda hengkang dari Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 telah dikenal terjadi di Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Ternyata serangan umum juga terjadi di Solo yang disebut juga serangan umum 4 hari 4 malam. Waduh, dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 secara gerilya oleh pejuang, pelajar atau tentara pelajar, mahasiswa, dan juga laskar-laskar yang tergabung dalam satu kesatuan TNI. Para pelajar dan mahasiswa yang berjuang itu kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Pada awalnya terjadi agresi militer Belanda II tahun 1948, tepatnya 19 Desember 1948, di mana Belanda melancarkan aksinya ke daerah-daerah pendudukan Republik Indonesia. Di antaranya adalah ibu kota Yogyakarta itu diduduki, dan juga daerah-daerah lain termasuk Solo. Solo yang awalnya di bawah Republik Indonesia itu berhasil diduduki oleh Belanda. Dari agresi militer Belanda II itulah terjadilah perang gerilya ya, untuk mempertahankan kemerdekaan. Di tengah-tengah aksi perang kemerdekaan pada masa agresi militer Belanda II, Yogyakarta itu terjadi serangan besar-besaran atau dikenal dengan serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, dan serangan itu berhasil memukul Belanda ya, dan menduduki ibu kota Republik Indonesia selama 6 jam. Keberhasilan Letkol Soeharto itulah menjadi titik tawar diplomatik kita terhadap dunia internasional bahwa Indonesia belum runtuh, bahwa TNI belum hancur pemirsa, dan masih ada taringnya. Dan disitulah terjadinya perundingan-perundingan, diantaranya perundingan Rumroyen, dan terakhir mungkin perundingan Konferensi Meja Bundar. Kota Solo merupakan kota yang dinilai penting oleh Belanda dalam melancarkan invasinya ke Indonesia atau agresi, sehingga merupakan kota yang diperkuat oleh tentara Belanda terbaik. Bahkan pemimpin tentara Belanda di Solo, Kolonel Van Oghel, adalah
tentara profesional dengan pengalaman yang cukup tinggi dari Perang Dunia Kedua sampai jadi tentara Belanda di pengasingan waktu Belanda jatuh ke tangan Jerman. Bahwa Solo ini sangat-sangatlah penting, bahkan katanya tentara Belanda menempatkan pasukan terbaiknya berbaret hijau atau dikenal dengan KST ya. KST ini merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Belanda yang menebar maut usai diberlakukannya gencatan senjata di Yogyakarta, pemirsa. Waduh. Pasukan KST ini dipimpin oleh Kolonel Van Oghel dari Brigadir 5 Kenil, ditempatkan di benteng Pasterburg. Waduh, ini benteng yang memang akan datang ya. Ini kekejamannya luar biasa, pemirsa. Ya, dikutip dari historia.id dengan judul artikelnya Teror Baret Hijau di Surakarta, edisi 11 Februari 2018. Setelah KST ditempatkan dalam lingkungan benteng Pasterburg, besok paginya mereka langsung bergerak ke rumah Dr. Patmo Negoro di Kampung Gading yang merupakan pos darurat milik PMI. Sesampainya di sana mereka mengobrak-abrik serta menyembelih 7 petugas PMI dan 14 pengungsi yang tengah menjalani perawatan. Waduh. Setelah puas beraksi di Kampung Gading, mereka bergerak ke Kampung Kraton dan Jayengan. Sementara itu dalam waktu yang sama kelompok baret hijau lainnya menebar maut di Kampung Kebonan. Mereka menahan 22 penduduk sipil di sebuah rumah, menelanjangi lantas menyembelih 9 orang di antaranya. Salah seorang tawanan berhasil kabur dan melapor kejadian tersebut ke pos TNI terdekat. Waduh. Secara keseluruhan aksi KST itu menimbulkan korban yang cukup besar. Menurut Julius Faur, ada 433 mayat yang ditemukan usai situasi Surakarta lepas dari teror baret hijau tersebut. Korban yang paling banyak ditemukan di wilayah Laweyan, yaitu sekitar 300 mayat. Sebagian besar dari mereka tewas akibat disembelih atau ditusuk dengan menggunakan sangkur. Waduh. Belanda tidak ingin kehilangan kota Solo karena kota Solo ini sangat-sangat strategis bagi Belanda dan juga sebagai batu loncat kelak akan menyerang kembali Yogyakarta bila perundingan itu gagal, pemirsa. Waduh. Ternyata gagasan serangan umum juga terjadi di Solo. Setelah penambahan pasukan Belanda sebagai akibat penarikan mundur dari Yogyakarta. Jadi setelah serangan umum 1 Maret 1149 adakan perjanjian Rumroyen, maka Belanda menarik mundur pasukannya dari kota Jogja. Tetapi setelah menarik mundur, pasukan tentara Belanda ini ditempatkan di sekeliling Yogyakarta. Salah satunya ditempatkan di Solo untuk mengepung Jogja kembali. Jadi ada kemungkinan Belanda ini kalau perundingan gagal akan merebut kembali Yogyakarta. Oleh karena itu tentara-tentara terbaiknya disimpan di Solo, pemirsa. Dan tentara terbaik inilah yang paling kejam katanya ya, namanya KST. KST dikutip dari historia.id, pernah baca, ini tentaranya berbaret hijau dan sangat-sangat ditakuti. Waduh, bahkan membuat teror penduduk kota Solo. Ketika agresi militer Belanda II status dalam keadaan perang ya, meskipun di Yogyakarta tentara Belanda mundur karena ada sebuah perjanjian, tetapi di Solo terjadi pertempuran kecil-kecilan ya, pertempuran sana sini untuk mempertahankan dan mengusir Belanda dari kota Solo. Puncaknya terdengar kabar bahwa gubernur militer Kolonel Gatot Subroto, brigade yang ada di Surakarta ini benar-benar sedang sakit. Pada tanggal 3 Agustus 1949, Letnan Jenderal Van Vreden diam-diam memerintahkan penyerangan ke markas Kolonel Gatot Subroto, sekaligus menghancurkan pemancar RRI atau Radio Republik Indonesia di Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Karena pemancar RRI ini benar-benar mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia, sehingga Belanda kewalahan, pemirsa. Waduh. Padahal di tingkat elit sedang ada perundingan, pemirsa, perundingan untuk perdamaian atau gencatan senjata. Pemboman atas markas TNI
yaitu rumah Kolonel Gatot Subroto dan juga pemancar RRI ini memicu kemarahan ya semua pejuang yang ada di Solo Raya ini, termasuk laskar-laskar dan TNI. Oleh karena itu, Mayor Ahmadi Hadi Sumarto ya menggagas untuk mengadakan serangan umum di Surakarta, terinspirasi dari serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, pemirsa. Serangan umum di Solo itu digagas di kawasan Monumen Banjarsari. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosida, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan, ya, berkobar. Untuk menggempur markas penjajah, serangan dilakukan dari 4 penjuru kota Surakarta, yaitu Rayon 1 dari Polokarto dipimpin oleh Suhendro, Rayon 2 dipimpin oleh Sumarto. Sementara itu Rayon 3 dengan Komandan Prakosa, Rayon 4 dikomandai oleh Abdul Latif, serta Rayon Kota dipimpin oleh Hartono. Serangan umum di Solo dimulai 7 Agustus 1949 pukul 6 serentak terhadap kedudukan Belanda di Solo, ya, Solo Raya dan kota Solo sekitarnya. Kekuatan pasukan yang digerakkan memasuki kota Solo pada hari pertama adalah pasukan-pasukan dari Sub White Cross Arjuna 106, terdiri dari 26 regu Kesatuan Tentara Pelajar Det Brigade 17, 3 regu dari Mobile Brigade atau Brimob sekarang polisi, dan 3 regu TNI Brigade 5, mencapai kurang lebih 2000 orang. Waduh, 2000 orang serempak menyerbu kota. Para gerilyawan telah tersebar di seluruh kota dengan dilengkapi aneka senjata yang dimiliki. Ya, salah satunya kalau tidak punya senjata tentunya dengan cara bambu runcing. Serangan umum dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Waduh, kota Solo dikepung dari 4 arah oleh anggota-anggota gerilya yang sejak pagi buta sudah menyusup memasuki kota. Pasukan KST yang sejatinya sangat kejam itu menjadi pelanga pelongo kalau diserbu dari berbagai penjuru kota, ya, mirip-mirip perang sekarang pemirsa di daerah Timur Tengah sana. Kompi Prakoso melakukan serangan dari arah utara, Kompi Suhendro melancarkan serangan dari arah selatan, Kompi Sumarto dari arah timur, dan Kompi Abdul Latif bersama dengan pasukan SACSA Muktio menyerang ke arah barat dan selatan. Menghadapi serangan umum di Solo yang dilancarkan 7 Agustus 1949, pihak Belanda mengerahkan seluruh kekuatan udaranya. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Belanda meluncurkan serangan balasan dengan menurunkan 6 pesawat tempur yang mengadakan pengeboman secara membabi buta, sehingga banyak rakyat yang menjadi korban. Kota Solo bagian barat serta sekitar Laweyan menjadi sasaran 5 pesawat pembom Belanda. Sedangkan Solo bagian utara dihujani peluru dari 2 pesawat P-51 Mustang. Tank dan kendaraan tempur simpang siur di jalan menghamur-hamurkan peluru, ya, menembak gedung-gedung yang tidak bernyawa dan juga rakyat sipil. Ini mirip-mirip siapa ya? Saking paniknya ya KST, ya, pelanga pelongo, sehingga apapun yang ada di depannya, entah itu seng, entah itu triplek atau mungkin jamban, entah itu pacilingan, itu ditembak, ya. Karena pasukan gerilya sangat-sangat merepotkan sekali. Katanya mirip hantu pemirsa, ya. Ketika didatangi tidak ada, ketika nyantai-nyantai ngopi diserang, ya, kiri kanan depan belakang. Pasukan-pasukan tentara pelajar dengan peralatan seadanya terus-menerus menyerang markas Belanda, kemudian menyusup ke kampung-kampung bersama rakyat. Yang paling unik, rakyat yang sedang tidak ikut perang pun, ya, tiba-tiba tergugah, terutama para pemuda tergugah untuk ikut menyerang dengan senjata seadanya. Pertempuran terus berlangsung hingga Belanda terpojok dan tersudut tak berdaya alias pelanga pelongo, ya. Posisi Belanda yang pada saat itu sudah terdesak seluruhnya tidak dapat berkutik, sehingga terpaksa bertahan di benteng Pastenburg dan daerah Mangkunegara. Waduh, mereka terkepung dan tidak dapat keluar dari kota Solo.
Waduh, ini Belanda ya terkepung ya, puyeng. Belanda yang semakin terdesak hanya bisa berada dalam tangsi-tangsi sambil pelanga-pelengo dan ketakutan. Pertempuran terus berlanjut sampai pada puncaknya tanggal 10 Agustus 1949 tengah malam. Dalam pertempuran selama 4 hari tersebut 109 rumah penduduk porak-poranda, 205 penduduk meninggal karena aksi teror Belanda, 7 serdadu Belanda tertembak dan 3 orang tertawan, sedangkan pihak TNI 6 orang gugur. Presiden Republik Indonesia Soekarno memerintahkan untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 3 Agustus 1949 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan diumumkan melalui radio. Karena adanya masalah teknis, perintah dari Soekarno tersebut ya baru terlaksana setelah tanggal 10 Agustus 1949. Waduh, ini 7 hari ya. Bahkan di serangan umum itu mulainya tanggal 7. Berarti tanggal 7 serangan umum itu ternyata ada perintah harusnya damai, tapi ini tidak. Lalu perintah datang dari Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa tanggal 11 Agustus 1949 itu harus dihentikan tembak menembak di Pulau Jawa dan 15 Agustus 1949 di luar Pulau Jawa. Hal ini yang akhirnya membuat serangan umum secara otomatis berakhir. Berakhirnya serangan umum secara otomatis ini juga menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di kota Solo. Karena pada tanggal 27 Desember 1949 nanti bulan November sampai Desember, tepatnya 27 Desember 1949 diadakan konferensi meja bundar di mana Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Itu akhirnya telah berakhirnya perang kemerdekaan dengan Belanda. Ternyata serangan umum 1 Maret 1949 ini ya serangan perang terakhir menjelang pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Serangan umum terakhir inilah yang menjadi salah satu poin penting dalam perundingan internasional, perundingan antara Indonesia dengan Belanda sebagai tawar yang paling berharga, karena di mana TNI dan Indonesia itu masih utuh, masih bisa melawan pemirsa dan mempunyai tarik. Oleh karena itu dunia internasional percaya bahwa Indonesia masih ada. Oleh karena itu akhirnya Belanda pun mengakui ya kehebatan Indonesia dari serangan umum 4 hari 4 malam ini. Seandainya tidak terjadi penghentian peperangan ya, tidak dihentikan, mungkin saja tentara Belanda yang sedang mengumpet di dalam benteng ya pakai celana popok maaf sedang pelongo pun ya akhirnya menyerah juga. Akhirnya mau tidak mau kita harus menghentikan serangan itu demi terwujudnya perundingan yang bisa menguntungkan Indonesia. Belakangan